Sehingga ungkapan harta suami adalah harta istri, harta istri, harta istri. Pemenangnya adalah ras terkuat di bumi. Maka Anda kalau nemu 20.000, 30.000, 40.000, ketika nemu duit seperti ini di baju suami, apa yang harus dilakukan? Laporkan, sampaikan. Kenapa lapor? Karena sedikit. Langsung masuk ke bini syariah. Nah, kalau sudah masuk ke bini syariah susah untuk ditarik. Mereka menyangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah. Remeh kenapa? Yang kayak tadi. Cuman kayak gini aja kok nggak boleh. Cuman kayak gini itu kamu. Karena dia nggak tahu besok konsekuensinya seperti apa di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena kita diperintahkan untuk menjaga harta, maka kita tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan alasan yang benar. Melalui jual belikah, atau melalui sewa menyewa, atau melalui hibah, atau melalui nafkah, atau melalui warisan, atau yang lainnya. Sehingga berdasarkan hal ini, hukum asal harta orang lain adalah haram untuk diganggu oleh siapapun, baik istrinya maupun istrinya. Masya Allah. Karena ada ungkapan, Pak, suami kalau punya tabungan dan punya uang sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Benar nggak, Pak? Hah? Betul? Insya Allah. Ini testimoni loh. Saya nggak ngarang. Baik. Sehingga kita diajarkan satu aturan, hati-hati yang namanya harta. Dalam satu keluarga, Pak, boleh nggak kita ngambil seenaknya? Oh, nggak bisa. Sebab harta itu dijaga oleh syariat. Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya, kerelaan pemiliknya. Maka suami tidak boleh ngambil harta istri kecuali atas kerelaan istri. Istri tidak boleh ngambil harta suami kecuali atas kerelaan suami. Orang tua dengan anak juga demikian. Begitu ya. Sehingga ungkapan harta suami adalah harta istri, harta istri, harta istri. Pemenangnya adalah ras terkuat di bumi. Harta suami adalah harta istri adalah harta istri. Kok penak? Baik. Yang benar gimana, Pak? Harta suami, harta istri, harta anak, anak. Sudah? Karena itu dalam sebuah keluarga, perpindahan kepemilikan harta dari satu kepada yang lain itu ada aturannya. Nggak boleh. Mana, Pak? Sekarang kita bahas dari suami ke istri. Para ulama mengatakan perpindahan harta dari suami ke istri itu ada 3 proses. 1, nafkah. 2, hibah atau hadiah. 3, warisan. Ada 3 cara perpindahan harta dari suami ke istri. Coba sebutkan tadi. Nafkah, hibah atau hadiah, warisan. Dah? Nggak ada yang keempat. Gonimah ada nggak, Pak? Mosok suami kok gonimah? Kayak bojone mateni ngono. Oh, itu gonimah loh, Pak. Kalau kita sebelum ibu-ibu misalnya, sebelum nyuci celana suaminya, apa yang dilakukan? Ya? Mencari gonimah. Masya Allah. Ini penyelewengan istilah ini. Suaminya kalah perang, harta rampasannya diambil. Baik. Dalam posisi itu, harta yang ada tersimpan di celana, yang tersimpan di baju, itu milik siapa? Suami. Maka Anda kalau nemu 20.000, 30.000, 40.000, ketika nemu duit seperti ini di baju suami, apa yang harus dilakukan? Laporkan, sampaikan. Pak, saya tadi nemu duit sekian, duitnya ada di meja Bapak. Masya Allah. Ya? Kenapa lapor? Karena sedikit. Nek 300.000, 400 ora usah lapor, Pak. Langsung masuk ke bini syariah. Nah, kalau sudah masuk ke bini syariah susah untuk ditarik. Baik. Nah, apakah seperti itu nanti akan ada hisapnya? Jangan dikira. Hal besar kecil Allah hisap.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi, wa taral mujrimina mushfiqina. Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitabi ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wudi'al kitab, ketika buku catatan amal itu sudah dibagikan. Fataral mujrimina musyfiqin, kau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa itu ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan baca buku itu. Padahal itu buku catatannya sendiri. Dia ketakutan untuk membacanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Kita sekarang sama-sama sedang nulis buku, dan nanti akan kita nikmati buku itu di yaumil qiyamah. Ada orang yang ketika baca buku sambil tersenyum, ada yang sambil tertawa, dan ada yang sambil menangis, dan ada yang ketakutan. Fataral mujrimina musyfiqin, kau lihat orang-orang yang berbuat dosa itu mereka ketakutan mimma fihi, isi dari buku itu, buka aja takut Pak. Wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Kecil besar semuanya masuk. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau bentuknya kebaikan Allah lipat gandakan. Sehingga amal sekecil apapun walaupun seberat dzarrah. Atadruna mad dzarrah? Ataukah Bapak Ibu apa itu dzarrah? Hah? Seperti titik debu yang terbang di udara saat Anda melihat ada cahaya yang masuk lewat jendela. Kita lihat ya, ada debu debu-debu yang terbang itu, dan itulah kualitas udara yang kita hirup. Di Surabaya mungkin lebih banyak titiknya, di Jogja lebih bersih. Nah, orang ketika mau nyentuh dzarrah itu terbang, dia nyentuh terbang lagi, nggak bisa disentuh. Berapa berat dzarrah itu Pak? Bisa terbang Pak. Gimana ngukur beratnya? Kita buat timbangan digital, kemudian sudah kelihatan bersih untuk dipakai nimbang emas misalnya, sampai 0,001 itu kelihatan. Ada banyak debu di situ, nggak ada angkanya. Ada banyak debu yang nempel di timbangan digital tadi, tapi nggak ada angkanya itu. Betapa ringannya itu. Timbangan manusia nggak masuk, tapi dalam timbangan Allah, mithqalu dzarrah tidak Allah remehkan. Semuanya Allah catat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena kan kita sering kayak gitu ya. Cuman kayak gini aja dong. Pak, kok dibahas? Iya, karena kita menganggapnya remeh. Yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Mereka menyangka itu hal yang remeh padahal itu besar di sisi Allah. Remeh kenapa? Yang kayak tadi. Cuman kayak gini aja kok nggak boleh. Cuman kayak gini aja kok nggak boleh. Cuman kayak gini itu kamu. Karena dia nggak tahu besok konsekuensinya seperti apa di akhirat. Makanya duit 5.000 sama dzarrah berat mana? Wah, jangan diukur Pak. Karena itu kalau kemudian orang seperti ini lalu dia menyangka cuman kayak gini. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mendolimi walaupun sebelah dzarrah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kita tanamkan kewaspadaan semacam ini baik-baik agar kita bisa menjadi hamba yang lebih hati-hati dalam beraktivitas. Bapak juga seperti itu ya. Harta istri jangan diganggu Pak. Itu milik istri. Sudah? Lalu perpindahan dari istri ke suami ada nggak Pak? Kalau tadi kan suami ke istri. Sekarang kalau dari istri ke suami ada. Apa Pak? 1 hibah atau hadiah, 2 warisan. Nafkah ada? Nggak ada. Karena istri tidak wajib memberi nafkah bagi suaminya. Sak sugih-sugih wong wedok, sak kere-kerene wong lanang, wong wedok ora wajib nafkahi wong lanang. Walaupun istri sangat kaya, suaminya sangat miskin, yatim piatu, ya. Wajib yatim piatu Pak. Yatim piatu ya. Walaupun suaminya sangat miskin, tapi istri tidak wajib nafkahi suami. Maka sebabnya cuma 2 tadi, hadiah atau hibah, satunya lagi apa? Warisan. Baik. Sekarang kita lihat. Apa perbedaan masing-masing? 1, nafkah. Pertama, kriteria nafkah ya. Anda bisa tulis kriteria nafkah. Nafkah itu sifatnya wajib.
Sehingga siapapun yang berkewajiban memberi nafkah tapi dia tidak menunaikan nafkah, dia berdosa. Dan ada 3 sebab mengapa nafkah itu wajib. 1, pernikahan. 2, nasab. 3, kepemilikan. Pernikahan, nasab, kepemilikan. Insyaallah hafal? Baik. Nafkah karena sebab pernikahan dari suami ke istri. Nafkah karena sebab nasab, bapak ke anak terus ke bawah, bapak ke anak, nafkah dari bapak ke anak ke cucu terus ke bawah. Atau dari anak ke bapak. Sehingga kalau ada seorang bapak yang nggak mampu, sudah nggak kerja, nggak punya pensiunan, dan anaknya mampu, maka anak wajib ngasih nafkah ke bapak. Siapa saja pak yang wajib ngasih nafkah? Semua anak, baik laki maupun perempuan. Anak perempuan wajib ngasih nafkah ke bapak. Jika anak perempuannya mampu, bapaknya tidak mampu. Sudah? Karena hubungan nasab itu tidak mengenal jenis kelamin, walaupun ada yang prioritas. Kalau ada anak laki dan anak perempuan, maka yang lebih bertanggung jawab yang laki, sebagaimana ibu bapak yang lebih bertanggung jawab bapak. Begitu ya? Baik. Sehingga andaikan ada anak yang bapaknya sudah meninggal tapi ibunya yang bekerja, maka ibunya ngasih nafkah ke anak. Apa hukumnya? Wajib. Karena itu orang tua. Sehingga hubungan nafkah orang tua ke anak karena nasab ini tidak mengenal lagi perempuan. Baik. Tapi masya Allah ya, kadang banyak anak nggak bisa ngurusin 1 orang tua. 4 anak tidak bisa ngurusi 1 ibu, padahal 1 bapak bisa ngurusi 4 ibu. Masya Allah. Quote hari ini. Catat. Baik. Nah, ketimpangan seperti ini banyak terjadi. Padahal anak itu wajib ngasih nafkah kepada orang tua. Kadang banyak orang tua yang terlantar. Saya kemarin sempat ke rumah sakit ya, ketemu dengan ibu-ibu sudah tua sekali, kurus tua, dirawat di rumah sakit. Lalu ada yang jaga, Anda keluarganya. Jadi saya waktu itu masuk, terus saya mau menjenguk orang sakit. Saya menjenguk, sebenarnya ada teman saya yang sakit, saya jenguk, terus sekalianlah jenguk yang lain. Kok ada yang dibuka, saya jenguk. Malah yang jaga itu tanya, Bapak kenal dia? Ya enggak tahu, saya kesini cuman mau jenguk orang sakit yang lain kan boleh. Nah terus Anda siapa? Saya petugas dari dinas sosial. Terus beliau nggak tahu keluarganya ada di mana. Ibu-ibu sudah sepuh, sakit sendirian, nggak ada keluarga. Lalu dia dirawat di rumah sakit, dibiayai oleh negara, dan ada yang jaga dari dinas sosial. Masya Allah. Ini kalau ada anaknya, mereka berdosa. Jika tahu seperti ini tapi tidak dipedulikan, karena yang namanya nafkah untuk orang tua hukumnya wajib, sebagaimana anak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Yang ketiga, karena sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan contohnya apa Pak? Apa yang kita miliki wajib kita nafkahi. Sebutkan yang kita miliki Mas. Apa yang Anda miliki yang wajib Anda nafkahi? Anda ngerawat kucing nggak? Itulah yang kamu miliki. Sehingga orang ngerawati kucing, ngerawati kambing, ngerawati hewan-hewan piaraan, berarti hewan piaraan itu miliknya nggak? Miliknya. Wajib dinafkahi oleh siapa? Pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, dakhalat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Amsakatha wala tut'imha. Dia kurung kucing itu dan tidak dikasih makan. Wala tursilha hatta ta'kula khashashal ardi, dan tidak dia lepas sehingga dia makan serangga-serangga di tanah. Hatta matat, sampai kucingnya mati. Fadakhalatin nar, maka wanita itu masuk neraka. Jadi jenengan punya rawatan, makin banyak yang dinafkahi. Ngerawati burung, ngerawati ayam, ngerawati hewan piaraan yang lainnya. Maka kalau ada orang punya sapi, nggak bisa ngasih makan, pilihannya 2, sapinya dijual atau sapinya dimakan. Artinya apa? Disembelih. Karena ketika dia nggak bisa ngasih makan, sapinya dibiarkan dalam posisi kelaparan, mati, orangnya berdosa. Baik. Sehingga nafkah ini hukumnya wajib
Dan sebab nafkah adalah apa tadi? Sebab nafkah adalah, ya, ada 3 tadi ya. Sebab pernikahan, nasab, dan kepemilikan.